ini gampang ya, karena di sini buktinya menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan tabel kebenaran. Ya. Nomor 6 menggunakan metode penjabaran ya, nomor 2 atau nomor 3 ya. Masih ingat ya, ada 3 cara untuk membuktikan tautologi. Cara pertama dengan tabel kebenaran, cara kedua dengan metode penjabaran. Ya, intinya adalah substitusi ya dengan proposisi-proposisi yang ekivalen ya. Dan metode ketiga juga penjabaran, tetapi yang dijabarkan hanya salah satu ruas saja ya. Ruas kiri dijabarkan sampai menghasilkan ruas kanan biasanya ya. Oke, kita mulai dengan 5A. Siapa yang sudah mengerjakan 5A? Gampang sekali. Siapa? Marceliana. Marceliana sudah mengerjakan? Sudah. Berapa baris? 4 baris. Ya. Kolom terakhir isinya apa? 1010. 1010. Oh, apa kamu bisa men-share screen kan? Atau menunjukkan pekerjaanmu di kamera? Coba saya lihatnya seperti apa. Saya tunjukin di kamera, Romo. 5A ya? Iya. 5A. Ini. Oke. Kurang, coba mundur sedikit ya. Oke, tangannya maju sedikit, naik sedikit ke kiri, lagi, nah, maju, turun sedikit, ke kiri sedikit. Ya, 1100, 1010, P dan Q oke, P dan Q naik sedikit, P dan Q maka P 1111, lalu P dan Q maka Q, bentar, 1010 ya, oke. Apakah yang lain setuju? Seperti Marceliana, kolom terakhir 1010. Setuju, Romo. Bagus, ya bagus. Sudah benar itu tadi pekerjaan Marceliana. Ya, kolom terakhir 1010. Oke. Sekarang saya mau meloncat ke nomor E. Ya, nomor E. Nomor B, C, D ini pada umumnya mirip dengan A. Ya, nomor E sekarang. Siapa yang sudah mengerjakan nomor E, 5E? Siapa? Silakan, jangan ragu-ragu. Sebelumnya kembali ke 5A tadi, pertanyaannya adalah apakah ini tautologi, kontradiksi, atau kontingensi, Marceliana? Kontingensi, Romo. Kontingensi, betul, karena ada yang benar, ada yang salah. Oke, sekarang 5E. Siapa yang sudah mengerjakan 5E? Jangan malu-malu. Siapa? Saya, Romo. Olin? Ya. Oke. Pertama, berapa baris? 8. 8. Mengapa 8? Karena
variabelnya ada 3. Ada 3, yaitu P, Q, R. Ya, masing-masing benar salah, benar salah, benar salah. Jadi ada 8. Coba dibacakan kolom pertama apa? Kolom pertama. P. 1, P ya. ya. Oke. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Betul. Kolom kedua Q. 1, 0, 1, salah. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Benar. Kolom ketiga. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Oke, benar sekali. Kolom terakhir. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Yang 0 baris berapa? 5. Baris 5. Baris 5 0, lainnya 1. Iya. Nah, coba yang lain setuju apa tidak? Setuju? Setuju, Romo. Abednego baris ke-5-nya 0, baris lainnya 1. Setuju? Setuju, Romo. Ya, bagus. Oke. Sekarang nomor 6. Ya. Nomor 6, metode penjabaran sekarang ya. Jadi Pauline tadi nomor E ini tautologi, kontradiksi atau kontingensi, Pauline? Kontingensi. Oke, benar, kontingensi ya. Mengapa kontingensi? Karena Pauline, karena apa kontingensi? Karena nilai kebenaran dari proposisi ini bisa benar dan bisa salah ya. Kan nomor baris ke-5 salah, lainnya benar. Jadi nilai kebenaran dari proposisi, bentuk proposisi ini bisa benar, bisa salah. Ya, jadi kontingensi. Sekarang nomor 6 ya. Kita mulai dengan nomor A. P atau Q dan negasi P maka Q ya. Perhatikan nomor 6 dan 5 ini berbeda ya perintahnya ya. Kalau nomor 5 perintahnya adalah tentukan. Ya, jadi kamu harus menentukan. Bisa tautologi, bisa kontradiksi, bisa kontingensi. Ya, jadi jawabannya ini terbuka ya. Ini terbuka jawabannya. Bisa tautologi, bisa kontradiksi, bisa kontingensi. Ya. Nomor 6 perintahnya bukan tentukan tetapi buktikan. Ya, buktikan bahwa ini adalah tautologi ya. Jadi perintahnya tertutup ya, tidak bisa ini atau itu, tapi perintahnya buktikan bahwa bentuk di bawah ini tautologi ya. Kamu tinggal membuktikan ya, jangan kalau nanti buktinya kamu mengatakan bukan tautologi, kamu yang salah ya. Jadi ini sudah tinggal membuktikan saja, tertutup ini pertanyaannya ya. Oke, nomor 6A. P atau Q dan negasi P maka Q ya. P atau Q dan negasi P atau Q. Ini kalau dibaca dengan logika sehari-hari juga bisa ya. Kalau kamu mempunyai A atau B, kemudian A-nya itu tidak benar,
maka harus B yang benar ya. Ini logika sehari-hari ya. Kalau kamu punya A dan B dan A-nya tidak benar, maka harus Q. Nah, contoh ya, nomor 5A, 6A, contoh. Saya berlangganan harian Kompas atau harian Tempo. Ya. Saya berlangganan harian Kompas atau harian Tempo. Dan saya tidak berlangganan harian Kompas. Ya, jadi saya pasti berlangganan harian Tempo. Ya, ini jelas sekali ya. Logika sehari-hari juga begini ya. Ini dari logika sehari-hari ya. Oke. Nah, sekarang kita matematika. Ya. Kita tidak hanya pakai akal sehat tapi menggunakan metode aljabar ya untuk membuktikan bahwa ini benar-benar bentuk yang tidak pernah salah, selalu benar ya. Oke. Siapa yang sudah mengerjakan? Silahkan. Penjabaran ya, ini metode kedua nih ya. Menggunakan metode kedua. Tidak ketiga tapi kedua ya. Oke, siapa? Saya sudah, Romo. Oke, Justin. Bisa share screen aja nggak, Romo? Saya udah scan jawabannya. Oke, bisa share screen. Oke. Yang nomor berapa? 6A. Oke, coba saya bacanya dulu. P atau Q dan tidak P, maka Q ekuivalen dengan, nah ini nomor 1 menggunakan tautologi implikasi ya. Negasi dari anteseden atau konsekuen. Benar ya, negasi dari anteseden. Antecedennya konjungsi ya, atau konsekuen. Oke. Lalu menggunakan De Morgan ini ya, tautologi De Morgan. Negasi P atau Q. Nah, ini dannya menjadi atau ya, atau negasi P atau Q ya. Ini tautologi De Morgan ya. Kemudian nomor, nah ini menggunakan involusi ya, negasi P menjadi P ya, negasi P ekuivalen dengan P ya, yang lainnya tidak berubah ya. Kemudian menggunakan asosiatif ini ya. Asosiatif, kurungnya yang di sebelah kiri digeser ke kanan ya. Kurung ini dan ini digeser ke kanan menjadi P atau negasi P atau Q atau nah ini P atau Q ya. Ini tadi P atau Q, kurungnya geser ke kanan ya. Nah, ini proposisi atau negasinya, ketiadaan jalan tengah selalu benar ya, 1. Ya, 100 ini untuk Justin. Bagus ya. Tentu ada yang mengerjakannya dengan cara lain. Ini cara Justin bagus ya, singkat ya. Bagus. Apakah ada yang mau mengerjakan dengan cara lain? Apakah ada yang mengerjakan dengan cara lain ya? Ini cara Justin bagus ya, singkat dan jelas. Ya, selalu begini cara mengerjakannya. Ya, selalu menyebutkan menggunakan untuk substitusi kamu menggunakan tautologi pada halaman 28 itu yang nomor berapa? Ya,
Oke. Silahkan ditutup, Justin. Ya. Apakah ada yang mau dengan cara lain? Jangan malu-malu. Nomor A. Nomor A. Ada cara yang lain, mungkin lebih panjang sedikit. Apakah ada yang caranya berbeda dengan Justin? Tidak ada yang berbicara. Mesti ada tapi malu, tidak mau mengatakan, ya. Saya sedikit panjang, Romo. Oke, Tri Putri mau share screen boleh. Ya, Romo. Romo. Oke. Nomor 6A. Coba ya, lebih panjang kan ini dari Justin ya. Jadi langkah pertama seperti Justin ya, menggunakan tautologi nomor 1 ya, implikasi ya, negasi anteseden atau konsekuen ya. Kemudian seperti Justin menggunakan De Morgan ya, negasi dari P atau Q, dannya menjadi atau, lalu negasi P atau Q ya. Jadi ini dua langkah masih sama dengan Justin ya. Langkah ketiga ini sudah berbeda dari Justin ya. Langkah ketiga kalau Justin tadi menggunakan involusi di sini ya, Tri Putri menggunakan De Morgan lagi ya. Di sini digunakan De Morgan lagi ya. Jadi di sini menjadi apa? Negasi P ataunya menjadi dan ya, negasi P dan negasi Q ya, atau tetap ini ya. Nah, baru involusi ya. Kalau tadi Justin dari De Morgan langsung involusi, Tri Putri dari De Morgan lagi ya. Bedanya di situ ya. Involusi negasi P ekuivalen dengan P ya. Oke. Lalu di sini dia memakai distributif ya. Ini yang tidak dipakai oleh Justin ya. Distributif karena apa? Distributif ini konjungsi, ini disjungsi ya. Ini konjungsi, ini disjungsi. Jadi distributif ya, tidak asosiatif. Bagaimana distribusinya? Negasi P atau P ini dan negasi Q atau P ya, distributif ini ya. Yang atau Q-nya tidak berubah. Ya, kemudian negasi P atau P satu, ketiadaan jalan tengah. Ya, negasi Q atau P atau Q tetap. Ya, kemudian identitas ya, satu dan negasi Q atau P itu ekuivalen dengan negasi Q atau P. Ya, kemudian komutatif, Q-nya dibalik ke kiri ya. Komutatif. Oh, ini yang di dalam kurung ini yang dibalik ya. Negasi Q atau P ekuivalen dengan P atau negasi Q ya. Kemudian asosiatif, kurungnya digeser ke kanan karena apa? Ini atau ya. Jadi asosiatif ya. Kurungnya geser ke kanan, P atau negasi Q atau Q. Negasi Q atau Q itu ketiadaan jalan tengah. P atau satu ekuivalen dengan satu dominasi. Ya.
100 ya. Hanya ini lebih panjang kan jalannya ya. Lebih panjang ya. Kebanyakan mengerjakan dengan cara triputri tadi ya. Nah, Justin itu melihatnya lebih komprehensif dan melihat bahwa tidak diperlukan distributif ya, bisa langsung ketiadaan jalan tengah sehingga lebih cepat ya. Bagus Justin. Ada pertanyaan tidak? Coba, apakah ada pertanyaan? Sebelum lanjut jangan malu-malu bertanya. Jangan malu-malu bertanya. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut ke 6F ya. 6F. Ya. Jadi yang lain itu nanti kamu kerjakan sendiri ya. 6F coba ya. Nah, saya tanya dulu, 6F ini mengerjakannya dengan cara penjabaran metode kedua atau ketiga? Ketiga, Romo. Ketiga. Benar sekali ya, ketiga karena ini bentuknya ekivalensi ya. Ketiga itu hanya khusus untuk ekivalensi ya. Kalau ekivalensi maka cara ketiga yang dijabarkan cukup ruas kiri saja menuju ke kanan ya. Jabarkan salah satu ruas, hasilkan ruas yang lain ya. Oke. Siapa yang sudah mengerjakan? Silahkan, nomor 6F. Jangan malu-malu, salah tidak apa-apa. Jangan takut salah ya. Nanti salah saya perbaiki kalau salah. Jangan takut. Ayo, siapa? Enam F, siapa? Ayo. Kok tidak ada? Harus ada salah satu ya. Saya juga sudah mengerjakan, Romo. 6F. Oh, nah, kalau bisa lainnya dulu. Nah, karena Justin tadi sudah, Triputri tadi sudah, sekarang lainnya dulu supaya tidak satu orang terus. Ya, lainnya diberi kesempatan. Coba, ayo, lainnya jangan malu-malu. Saya yakin yang lainnya juga sudah mengerjakan. Saya yakin yang lain juga sudah mengerjakan. Ya. Coba, Clara Nainggolan 6F, bisa? Bisa, Romo. Suara saya nggak terdengar nggak, Mo? Apa? Suara Bisa share screen nggak? nggak bisa, Mo. Saya titip ke Justin aja bisa nggak, Mo? Apa? Saya titip ke Justin aja. Tidak dengar saya? Apa? Speaker saya rusak, Mo. Oh, lalu? Titip ke Justin aja boleh nggak, Mo? Saya Boleh. Kerjaanmu kamu titipkan ke Justin begitu? Iya, Mo. Ya, boleh. Nanti Justin yang share screen.
Saya share screen ya, Romo. Ya. Silakan. Oke. Ini pekerjaan Clara ini. Betul? Oke. Kok kurang besar, bisa dibesarkan enggak ya? Oke. Bagus, bagus. Terima kasih. Ya. Oke. Langkah pertama harusnya apa? Harusnya ini ditulis dulu ya. Ruas kiri ditulis dulu. Ini kebetulan saya kalau tidak bisa menulis karena ya coba. Bisa. Ya. Harusnya implikasi ini Clara dari kanan ke kiri ini ya. Ya Romo, dari kanan mau. Ya, ini kan harus kamu tulis dulu di sini ya, di atas ini. Maaf, Mo. Ditulis dulu kanannya ya, karena ini tiba-tiba ini kan orang tidak tahu ini dari mana nih asal usulnya ya. Dari di sini ditulis P maka Q atau P maka R ya. Begini, ini ruas kanan kan? Nah, ini ekivalen dengan apa? Gitu ya. Jadi ruas kanannya kamu tulis dulu, jangan langsung substitusinya ya, jangan langsung substitusinya ya. Jadi ini kamu tulis dulu ya, ruas kanannya ditulis di sini ya. Nah, lalu menggunakan implikasi 2 kali ya. Implikasi 2 kali. Implikasi yang pertama, P maka Q diganti negasi P atau Q. Implikasi yang kedua, P maka R diganti negasi P atau R. Ya. Ini menggunakan tautologi nomor 1. Ya. Kemudian komutatif. Ya. Yang pertama dibalik. Ya, negasi. Kamu kalau nulis negasi jangan pakai lambang itu ya. Jadi kita di sini dalam kuliah ini harus seragam ya. Kalau nulis negasi jangan pakai ini ya, tapi ini ya. Negasi P itu nulisnya begini ya. Jadi jangan begini ya. Jadi ini nulisnya negasi P begitu ya. Nulisnya yang benar ya. Kemudian ini dibalik ya. Negasi P atau Q komutatif, Q atau negasi P. Oke. Di sini ada negasi P atau R tidak berubah, komutatif. Kemudian asosiatif ya, betul, karena mengapa boleh asosiatif? Karena ini operasinya sama ya. Ini ada atau, ini atau, ini atau. Ya, kalau sama boleh asosiatif ya. Artinya menggeser kurung ya. Karena ini sama, ini sama, ini sama. Oke, kurungnya digeser ke tengah ya.
digeser ke tengah kurungnya, ya, Ki atau negasi P atau negasi P ini, ya, negasi P atau negasi P ini, ya, atau R, menggunakan asosiatif, ya. Kemudian menggunakan De, nah ini kurang lengkap ya, De Morgan. Nah, menggunakan De Morgan dan involusi. Ini kamu menggunakan dua yang tidak kamu tulis, satu di sini ya. De Morgan dan involusi ya. Ini kurang lengkap di sini ya. Involusi ya. Mengapa? Karena De Morgan ini kamu akan negasi P. Maaf. Oh, iya, salah saya. Betul, Clara benar ya. Betul. Jadi negasi P atau negasi P ekivalen dengan negasi P dan P. Benar ini ya, tidak pakai involusi ya, tidak pakai involusi. Saya salah tadi ya. Kemudian memakai idempoten ya, P dan P ekivalen dengan P ya. Jadi negasi P ya. Kemudian komutatif ya. Komutatif yaitu Ki atau negasi P tukar tempat ya, negasi P-nya ke kiri, Ki-nya ke kanan ya, komutatif ini ya, negasi P ke kiri, Ki-nya ke kanan ya, oke. Nah, ini sebaiknya ada kurung di sini ya. Ki atau negasi P kurung ya, lalu negasi P atau Ki kamu komutatifkan kan ya, Ki-nya ke kanan, P-nya ke kiri, ini menggunakan komutatif ya. Nah, lalu asosiatif lagi di sini harusnya ya, asosiatif lagi negasi P atau kurungnya digeser ke kanan ya, Ki atau R ya, asosiatif ya, asosiatif ya, Ki-nya kamu geser ke kanan ya, Ki-nya kamu geser ke kanan, kurungnya kamu geser ke kanan ya, ini asosiatif. Oke, lalu implikasi yang pertama, tautologi yang pertama, negasi P atau Ki atau R ekivalen dengan P maka Ki atau R ya. Benar, oke, bagus sekali Clara. Hanya mungkin yang harus dilengkapi ini ya, yang pertama ruas kanannya ditulis dulu ya, jangan langsung hasilnya. Ruas kanan atau ruas kiri kamu tulis dulu ya, baru hasilnya ya. Kemudian di sini supaya kamu bisa menggunakan komutatif harus ada kurungnya ya, ini harus ada kurungnya ya. Jadi ini yang kamu komutatifkan yang dalam kurung ini ya, negasi P atau Ki tukar tempat. Ya, kemudian asosiatif lagi, kemudian implikasi menghasilkan apa? Menghasilkan ruas kiri, ya, menghasilkan ruas kiri. Jadi jangan lupa ini adalah kanan, ini adalah kiri, ya. Jadi dari kanan ke kiri ya, oke. Pada dasarnya ini benar ya.
nilainya 100. Ya, kurang sedikit-sedikit tidak apa-apa. Oke. Nah, bisa di Oke. Apakah ada lainnya yang punya cara berbeda? Nomor F, misalnya dari kiri ke kanan. Tadi Clara dari kanan ke kiri. Ya, apakah ada lainnya? Misalnya dari kiri ke kanan. Siapa? Silahkan kalau mau di-share-kan screen-nya. Ada tidak? Kok diam semua? Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ayo, siapa? Scholastica. Sama Romo kebetulan. Apa? Iya, sama. Dari kanan, kiri ke kanan. Oh, bukan tadi sama Clara caranya. Oke. Siapa yang kiri kanan? Brigita. Cara saya sama kayak punya Clara tadi, Romo. Oh. Andriani Uge. Dari kanan ke kiri. Oke. William. Saya dari kiri, Romo. Oke. William, bisa share screen tidak? Nggak bisa di share screen, Romo. Tulisnya di kertas soalnya. Oh, bisa dikirimkan ke Justin. Oh iya, siap, Romo. Nanti Justin yang share ya. Baik, Romo. Oke. Atasnya tidak ada lagi itu di atasnya. Oh, nggak kefoto kayaknya tadi, Romo. Apa? Nggak kefoto tadi kayaknya. Kepotong. Iya. Oh. Tuh, harusnya ada yang tulisan luas kirinya dulu. Oh, ruas kirinya dulu. Ya. Coba saya ceknya. P maka Q atau R. P maka. Oh ya. Jadi ruas kirinya. Oke. Coba. Jadi saya tuliskan di sini supaya jelas ya. Ada ruas kiri P maka Q atau R ya. Q atau R. Ya, ini ruas kiri ya, P maka Q atau R ya. Nah, ini ekuivalen dengan menggunakan implikasi ya. Tautologi pertama, negasi anteseden atau konsekuen. Ya, benar, negasi anteseden atau konsekuen.
Ya. Kemudian William menggunakan idempoten, ya, negasi P diganti negasi P atau negasi P. Ya. Melihat negasi P ini ekivalen dengan negasi P atau negasi P. Ya, ini idempoten namanya. Ya. Kemudian menggunakan asosiatif, ya, ini atau, ini atau, ini atau, jadi boleh asosiatif, ya, menggunakan asosiatif, kurungnya digeser ke tengah, ya, negasi P atau Q, ya, negasi P atau Q, benar sekali, kurungnya digeser ke tengah ini, ya, tengah ini. Kemudian menggunakan komutatif. Ya, menggunakan komutatif karena ini negasi P, P-nya pindah ke sana. Ya, komutatif. Nah, ini dikasih kurung, ya. Ini dikasih kurung di sini, ya. Sini dikasih kurung, ada kurung di sini, ya. Sehingga kita tahu yang kamu komutatifkan itu apa. Yang kamu komutatifkan itu yang di dalam kurung biru ini, ya. Negasi P atau Q, ya. Kamu komutatifkan menjadi negasi P. Nah, ini kamu komutatif dan asosiatif ini, ya. Jadi harusnya kalau komutatif itu harusnya akan menjadi negasi P atau, jadi langkahnya jangan tergesa-gesa, ya, atau negasi P, ya, atau R, ya. Nah, kalau komutatif begitu, ya, langkahnya, ya. Kalau langkahnya jangan loncat-loncat, ya. Ini jelas sekali, ya, yang dikomutatifkan yang dalam kurung ini. Negasi P atau negasi P atau Q kita tukar tempat, ya. Negasi P atau Q di kiri, negasi P-nya di kanan, ya. Tukar tempat yang di dalam kurung ini, ya. Nah, baru dari sini ke sini, nah, menggunakan asosiatif, ya. Jadi kamu kurang satu langkah di sini yang namanya asosiatif, ya. Asosiatif, ya. Di mana asosiatifnya? Ini kurung yang besar ini digeser ke kanan, ya. Kurung yang besar ini digeser ke kanan, ya. Semula mengurung dua yang di kiri, sekarang menjadi mengurung dua yang di kanan ini, ya. Jadi negasi P atau Q atau negasi P atau R ini dikurung, ya, ini. Nah, ini menggunakan asosiatif, ya. Jadi di sini William kurang menjelaskan bahwa dia menggunakan dua tautologi, yaitu komutatif dan asosiatif, ya. Karena langkahnya seperti langkah meloncat-loncat, ya. Komutatif ditukar tempat dulu, ya, baru asosiatif menghasilkan ini, ya. Ini kurungnya digeser ke kanan, ya, negasi P atau R, ya. Oke. Nah, kemudian nomor 1, tautologi nomor 1, negasi P atau Q ekivalen dengan P maka Q, negasi P atau R ekivalen dengan P maka R, ya. Tautologi implikasi nomor 1, negasi P maka R, negasi P atau R ekivalen dengan P maka R, ya. Ini ruas kiri menghasilkan ruas kanan, ya.
Mengerti? Nah, jadi caranya itu bisa bermacam-macam ya. Langkah-langkahnya juga urutannya itu setiap mahasiswa mungkin berbeda-beda ya, tidak apa-apa ya. Yang penting langkah-langkahmu itu adalah langkah yang betul ya, yang dapat dipertanggungjawabkan menggunakan tautologi nomor berapa, halaman 28 ya. Nah, tadi Clara dari kanan ke kiri, sekarang William dari kiri ke kanan. Ya, ini bagus ya, contoh bahwa metode nomor 3 itu bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri. Ya. Boleh pilih mana yang lebih mudah untuk kamu. Oke, bisa ada pertanyaan? Silahkan bertanya dulu. Romo, saya mau nanya, Romo. Oke, Justin. Kalau untuk itu apa kita mau mengadakan kurung baru itu termasuk suatu tautologi atau enggak? Atau bisa kita langsung tuliskan saja kurungnya? Itu menggunakan sifat asosiatif sebenarnya. Ya, Pak, saya share screen ya. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya Justin ini pertanyaan bagus ya. Misalkan kamu mempunyai P atau Q atau R ya. Ya. Itu menurut sifat asosiatif kurung dipasang di sini dengan kurung dipasang di sini sama saja kan? Menurut sifat asosiatif P atau Q kurung R dan P atau kurung Q atau R ekivalen ya. Jadi apa kurung itu di kiri atau kurung itu di kanan, proposisi itu mempunyai nilai kebenaran yang sama ya. Jadi kalau kamu mempunyai P atau Q atau R tidak ada kurungnya ya. Nah, kamu mau memasang kurungnya di kiri atau di kanan itu sama saja. Ya, tidak ada bedanya ya, tidak mengubah nilai kebenaran. Nah, kalau misalnya kamu itu mau menukar tempat P dengan Q, mau komutatif ya. P dan Q-nya mau kamu ubah menjadi Q atau P. Nah, lalu ini kamu beri kurung dulu ya. Mau diberi di depan atau mau diberi di belakang atau tidak ada tanda kurungnya itu ekivalen ya. Jadi kalau kamu mau komutatif P dan P dengan Q ini sebaiknya diberi kurung dulu ya. Lalu kita bisa menulis Q atau P atau R gitu ya kalau komutatif ya. Jadi kita tahu yang ditukar tempat itu yang mana gitu ya. Lebih-lebih untuk yang memeriksa ya. Begitu Justin. Baik Romo. Jadi kalau misalnya kita punya semua proposisi itu dihubungkan dengan disjungsi, kalau kita mau menghilangkan kurung itu juga bisa ya Romo dengan asosiatif. Bisa. Menghilangkan kurung juga bisa ya. Kalau asal tandanya ini ya. Dihilangkan begini boleh ya.
tidak ada masalah karena asal operasi di sini dengan di sini sama, ya. Kalau tidak sama tidak boleh, ya. Kalau tidak sama tidak boleh, ya. Jadi kalau kamu mempunyai P atau Q dan R, nah ini berbahaya ya. Ini tidak boleh asosiatif ya. Ini berbahaya ini. Tidak boleh kamu lalu P atau Q dan R. Ini sering mahasiswa berbuat begini ya. Mengerti? Ini salah karena ini asosiatif itu ini dengan ini harus sama ya. Jadi ini tidak boleh asosiatif tetapi harus distributif ya. Kalau tidak sama. Oke, begitu Justin. Baik Romo, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Silahkan, siapa yang mau bertanya? Jangan ragu-ragu. Saya Romo Marta. Marta, tanya apa? Penulisannya ekuivalen tuh boleh kedua ruas nggak sih Romo? Atau hanya salah satu? Oh, mau. Jadi kalau misalnya nomor F ini kamu kerjakan kedua ruas, maksudnya? Maksudnya yang ruas kiri ditulis, tapi kita ngerjain yang kanan gitu loh Romo. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Itu hanya tidak bolehnya bukan larangan logika, tapi larangan cara menulis. Ya, di dalam membuktikan, ya, di dalam membuktikan misalkan A sama dengan B, ya, tidak boleh ini dikerjakan menjadi C, ini dikerjakan hasilnya juga C, jadi sama. Tidak boleh ini ya. Mengerti? Jadi kiri dikerjakan hasilnya C, kanan dikerjakan hasilnya juga C. Jadi kiri sama dengan kanan. Jadi A sama dengan B. Ya. Cara seperti ini tidak boleh. Tidak bolehnya bukan karena bertentangan dengan logika, tidak. Tetapi hanya soal cara membuktikan saja. Ya. Harusnya kamu kalau untuk membantu di kertas buram tahu nggak? Tahu Romo. Kertas buram itu kertas oret-oretan itu ya, untuk hitung-hitungan itu ya. Nah kalau di kertas buram boleh, ya kalau di kertas ujian nggak boleh. Ya. Nah ini bisa membantu kalau di kertas buram ya. Setelah kamu mengerjakan A ketemu C, B ketemu C, ya. Saya tulis ulang sekarang ya, biar jelas tulisan saya. Ya. Nah, mau membuktikan A sama dengan atau ekivalen ya, atau begini aja. Mau membuktikan P ekivalen dengan Q, ya. P-nya dikerjakan. Nah, ekivalen ketemu R. Q-nya dikerjakan. Ketemu R. Lah, R ekivalen dengan R. Ya, ini di kertas buram, ya, boleh. Nah, kalau nulisnya di kertas ujian bagaimana? Nulisnya di kertas ujian, kamu mulai dengan P, ya, ruas kiri kan? Lalu kamu tulis ekivalen dengan apa? Ekivalen apa? Ekivalen apa? Ekivalen apa? Ekivalen R kan? Ya. Nah, turun ke sini. Sesudah itu dari R itu, karena R ini sama dengan R ini, kamu naik ke atas ya. Kamu naik ke atas ya.
Setelah ini, R ini ekivalen dengan ini, ekivalen dengan ini, ekivalen dengan ini, ekivalen dengan ini, ekivalen dengan Q. Nah, dari ruas kiri menghasilkan ruas kanan, begitu ya. Jadi di kertas buram itu boleh untuk membantu ya, untuk mengarahkan langkah-langkahmu ya. Tapi kalau sudah kamu tulis di kertas ujian, harus dari ruas kiri ke ruas kanan atau ruas kanan ke ruas kiri. Tidak boleh kedua-duanya dikerjakan ya. Jadi sekali lagi, setelah kamu menulis seperti ini di buram, dua-duanya kamu kerjakan ya. Nulisnya di kertas ujian itu turun lalu naik, begitu ya. Turun lalu naik ya, mulai dari ruas kiri turun menghasilkan R, lalu R itu ekivalen dengan apa? Ekivalen dengan apa? Menghasilkan Q ya. Jadi P dari ruas kiri menghasilkan ruas kanan. Gitu ya, Marta. Jelas tidak? Jelas, Romo. Baik. Oke. Pertanyaan yang baik itu ya. Siapa lagi yang bertanya? Jadi sekali lagi ya, kalau kamu mengerjakan ekivalensi, jangan dikerjakan kedua ruas, lalu ketemu di tengah, tidak ya, tidak boleh. Ya, kerjakan ruas kiri sampai menghasilkan ruas kanan, seperti yang saya tulis dalam buku itu ya, petunjuknya. Ada pertanyaan? Siapa yang bertanya? Romo, saya ingin bertanya lagi. Ya, Justin. Kalau misalnya nanti kita mau menegasikan suatu bentuk implikasi, itu boleh nggak kita alasannya memakai latihan nomor 6B itu? Tautologi 6B. 6B. Ya. Ya. Sebenarnya karena 6B ini tidak terdapat di dalam daftar, ya sebenarnya boleh ya, tetapi patokan saya kamu pakai halaman 28 ya. 6B memakai metode kedua apa ketiga, Justin? 6B pakai metode ketiga. Ketiga, jadi kita tulis ruas kiri kan? Ruas kirinya ini ya. Oke. Kemudian implikasi, ini apa? Negasi P atau Q ya. Implikasi ya. Kemudian De Morgan kan? Iya, Romo. De Morgan, negasi P dan negasi Q ya. Kemudian involusi kan? P dan negasi Q ya. P dan negasi Q. Selesai ya. Selesai. Jadi biasanya karena nomor 6B itu tidak terdapat pada halaman 28, maka kita menggunakan yang terdapat di halaman 28 itu, yaitu ini nomor 1, ini adalah nomor berapa? De Morgan itu? 17. Nomor 17 ya. Nomor 17, lalu involusi itu nomor 8 ya.
menggunakan nomor 8 itu involusi ya. Jadi nomor 6B itu mudah ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan ya. Jadi kalau kamu mengerjakan ini negasi implikasi, kamu mengatakan berdasarkan soal 6B itu ya tidak bisa saya salahkan ya. Tetapi saya mengharapkan kamu menggunakan halaman 28 ya. Jadi kamu mengganti. Jadi ini juga supaya kita tidak tergantung hafalan begitu loh ya. Tidak tergantung hafalan ya. Ini menggunakan implikasi, ini menggunakan De Morgan, lalu ini menggunakan involusi ya. Jadi seperti ini. Oke, pertanyaan yang bagus itu. Tapi pada dasarnya negasi dari implikasi adalah anteseden dan negasi konsekuen. Ya. Anteseden dan negasi konsekuen. Oke? Ada pertanyaan lagi? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita lanjut. Ada yang mau bertanya? Ya, soal lainnya itu silahkan dicoba sendiri ya. Kalau ada kesulitan tanya ya, tanya sewaktu-waktu kuliah kamu bertanya ke saya ya. Soal nomor C ini cara ketiga ya. Soal nomor D cara kedua ya, karena tidak ada ekivalensi di sini ya. Soal nomor E juga cara ketiga. Ya, pada dasarnya mirip-mirip ya semua soal ini ya, asal kamu hati-hati langkah demi langkah dan berpegang pada halaman 28 ya. Tidak usah dihafalkan 28, selalu boleh dibuka, boleh dicari dibuka ya, tidak usah dihafalkan. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan, siapa yang mau bertanya? Romo, saya mau bertanya lagi nih. Ya, oke, Justin. Untuk yang distributif itu kan di halaman 28 beda tanda ya, Romo? Ya, betul. Kalau misalnya sama tanda itu boleh nggak didistributifin? Sebentar, coba saya tulis ya. Jadi kalau misalkan P atau Q atau R begini ya. Iya, Romo. Oleh Justin mau didistribusikan. Iya. P atau Q atau P atau R. Ya. Ini nanti tidak menghasilkan apa-apa. Nanti kembali ke atas lagi. Karena nanti kamu dengan asosiatif dan komutatif ya. Ini kalau kamu begini kan. Ini namanya apa, Justin? Asosiatif ya. Asosiatif. Oke, kurungnya digeser ke tengah kan? Iya. Ya, kurungnya digeser ke tengah. Lalu komutatif ya, P atau Q ya, atau R. Gini kan?
P dan Q tukar tempat ya. Iya, Romo. Lalu asosiatif lagi ya, P atau P, P atau P, atau Q atau R, ya kan? Asosiatif kan? Kurungnya geser ke kiri ke kanan kan? Lalu idempoten ya, P atau Q atau R. Nah, kembali ke sini lagi kan? Iya, Romo. Kembali ke sini lagi, ya. Jadi kalau kamu tandanya sama, kamu distribusikan, nanti tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya. Selalu kalau tandanya sama, asosiatif saja, jangan didistribusikan. Ya, jangan distributif. Berputar-putar nanti. Yang ini itu saya ada coba di nomor 6F ya, Romo. Itu kan penyelesaiannya dengan idempoten. Nah, itu Ya. kalau misalnya kita pakai asosiatif ini, sepertinya akan lebih singkat, Romo. Distributif maksudnya. Coba kamu sharekan. Baik, Romo. Nomor F. Ya. Oke. Dari kiri ke kanan ya. Iya, Romo. Oke. P maka Q atau R menggunakan nomor 1 negasi P atau Q atau R. Menggunakan nomor 10. Nomor 10 itu adalah idempoten. Negasi P atau negasi P atau Q atau R ya. Ini idempoten ya. Negasi P diganti negasi P atau negasi P, oke? Iya. Kemudian memakai asosiatif, ya, kurungnya digeser ke tengah, ya, menjadi negasi P atau negasi P atau Q atau R, benar? Lalu nomor 1, negasi P atau Q menjadi P atau P maka Q, kemudian P, kemudian apa nih? 13 itu apa? Komutatif. 13 Iya, Romo. komutatif. P maka Q dipindah ke kiri, negasi P atau R. Kemudian asosiatif, ya ini atau, jadi asosiatif. P maka Q, P maka R. Ya, ini kan gimana kamu menggunakan, coba naik lagi coba. Gimana kamu menggunakan distributif? Ini kamu menggunakan Iya, Romo. ini Maksud kamu saya, menggunakan idempoten di sini, tidak Iya, menggunakan distributif. maksud saya di baris yang pertama itu, yang Ya. negasi P atau dalam kurung Q atau R, itu kalau misalnya didistributifin, kan nanti akan didapat negasi P atau Q atau negasi P atau R. Itu tinggal Oh, tidak ada itu aturan seperti itu dalam logika. Ya. Jadi ini dari sini ke sini itu bukan distributif ya, tetapi idempoten. Ya. Ini bukan distributif. Ya. Kalau kamu memakai distributif nomor 15, ya, 15 ini di dalam kurung dan di luar kurung itu berbeda. Ya. Di halaman 28 tidak ada aturan distributif seperti ini, tidak ada. Ya. Jadi di halaman apa ya? Di halaman 28 tidak ada aturan P atau Q atau R ekivalen dengan P atau Q atau Q atau R, itu tidak ada ya.
Di halaman 28 tidak ada aturan seperti ini. Ya, tidak ada. Di halaman 28 tidak ada aturan seperti ini. Yang ada adalah P atau Q dan R. Nah, ini ada. Ya. Ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Ini distributif namanya. Tapi kalau ini atau tidak ada aturan distributif di halaman 28. Ya. Yang ada adalah aturan idempoten. Betul itu idempoten. Ya. Jadi P-nya ini kamu ganti dengan P atau P. Ya. Jadi kamu menjelaskannya itu yang tidak tepat, ya. Meskipun di sini kamu langkahnya sudah benar idempoten, ya, tapi jangan menyebut ini distributif, ya. Jangan menyebut ini distributif, ya. Nah, saya tulis di sini ya. Langkah ini bukan sifat distributif, ya. Bukan tautologi distributif, ya, bukan, ya, bukan. Tapi idempoten nomor 10 ini benar, ya. Jadi negasi P ini kamu ganti dengan negasi P atau negasi P, ya, betul ini. Jadi langkah kedua, ketiga ini jangan kamu sebut distributif. Ya, tapi kamu sebut idempoten, ya, karena tidak ada distributif yang seperti ini di halaman 28 tidak ada, ya. Namanya ini bukan distributif langkah ini, ya, tetapi idempoten. Begitu Justin, jelas tidak? Yang tadi jelas Romo, tapi maksud saya itu, ini kan saya mengerjakan dengan idempoten. Kalau misalnya nanti saya ingin mengerjakan ini dengan cara lain gitu, dengan yang tadi saya tanyakan itu, kalau misalnya sama tanda itu disjungsi dengan disjungsi, boleh nggak didistributif? Kan Romo bilang tadi yang awalnya itu akan kembali ke bentuk semula. Ya, jadi tidak, ya, tetap jawabannya tidak. Meskipun langkah dari baris kedua ke baris ketiga ini benar, ya, tapi langkah ini bukan langkah distributif, ya, bukan langkah distributif. Kamu hanya bisa menggunakan distributif kalau operasinya yang satu konjungsi, yang lain disjungsi. Yang satu disjungsi, yang lain konjungsi. Ya, itu yang disebut distributif. Kalau ini bukan distributif, ya, ini idempoten namanya. Ya, jadi kamu tidak menggunakan distributif di sini. Ya. Baik Romo, udah jelas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Siapa yang mau bertanya? Jadi lainnya silakan dicoba sendiri ya. Nanti kalau kamu mengalami kesulitan, ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau ada kuliah seperti ini, jangan ragu-ragu menyela untuk bertanya. Ya, kalau ada kesulitan atau kamu merasa ada sesuatu yang menimbulkan pertanyaan seperti Justin tadi, silakan bertanya. Ya, jangan ragu-ragu bertanya. Ya,
Jadi kita tidak akan mengerjakan semua soal itu karena soal-soal itu mirip-mirip saja ya, mirip-mirip saja. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 32 ya. Ini bagian ini tadi mau saya upload di LMS. Ternyata hari ini LMS-nya tadi tidak jalan ya. Saya tidak berhasil masuk ke LMS tadi sehingga halaman 32 ini belum saya upload, belum saya unggah di LMS ya. Nanti sesudah ini akan saya unggah di LMS. Ini adalah halaman 32 ya. Halaman 32 dari buku landasan matematika. Ya. Namanya logika predikat. Ya, jadi logika matematis itu terdiri dari dua bagian ya. Logika proposisi dan logika predikat ya. Halaman 12, kalau kamu membuka kembali halaman 12, di bawah itu di atas 2.2, saat ini logika simbolik atau logika matematis terdiri dari dua cabang utama, yaitu logika proposisi dan logika predikat. Ya. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang kedua. Nah, coba saya tulis di sini, ya. Logika matematis mempunyai dua cabang, ya. Logika proposisi dan logika predikat, ya. Nah, logika proposisi sudah selesai kita pelajari, ya, sampai dengan tautologi, ya. Isinya adalah proposisi-proposisi atomik dan proposisi-proposisi majemuk, ya, yang disusun menggunakan konjungsi, disjungsi, negasi, implikasi, biimplikasi dengan 5 macam operasi logika, ya. Itu yang sudah kita bicarakan sampai sekarang namanya logika proposisi, ya. Nah, sekarang kita maju ke bagian yang kedua dari logika matematis, yaitu logika predikat, ya. 2.4, ya. Nah, pertama-tama saya akan memberikan uraian di alinea ini untuk menjelaskan mengapa kita perlu belajar logika predikat. Ya, mengapa kita perlu belajar logika predikat? Ya, karena logika proposisi yang kamu pelajari sampai sekarang itu ternyata tidak cukup. Ya, tidak cukup. Ya. Artinya apa tidak cukup? Artinya ada penalaran-penalaran yang menurut akal sehat kita tanpa belajar logika, itu kita merasa penalaran itu sah, valid, tapi logika proposisi tidak bisa menjelaskan. Ya. Nah, contoh ini ya. Dalam logika proposisi, penalaran yang valid dilakukan berdasarkan susunan proposisi-proposisinya, di mana proposisi atomik dipandang sebagai satu kesatuan. Ya, proposisi atomik itu satu unit diberi lambang P, ya, tanpa memerhatikan susunan di dalam proposisi itu. Ya. Tetapi seringkali kita melakukan penalaran yang menurut akal sehat itu valid, namun tidak bisa dijelaskan dengan logika proposisi.
Ya, contohnya ini. Ya, contohnya ini. Ada 2 premis dan kesimpulan. Ya, semua mahasiswa mempunyai telepon genggam. Rudi adalah mahasiswa. Kesimpulan, Rudi mempunyai telepon genggam. Ya. Semua orang di seluruh dunia yang punya akal sehat akan setuju dengan kesimpulan ini, ya. Meskipun tidak pernah belajar logika, ya, tidak pernah belajar logika, tidak pernah belajar logika proposisi, kalau diberi penalaran seperti ini, semua orang setuju, ya. Kamu setuju nggak? Setuju ya? Semua mahasiswa punya telepon genggam. Marta adalah mahasiswa, jadi Marta punya telepon genggam, ya. Ini akal sehat kita mengatakan ini penalaran yang valid, ya. Tapi penalaran ini tidak bisa dijelaskan dengan logika proposisi, ya. Kalau kedua premis dan kesimpulan itu kita pandang sebagai proposisi, ya, ini sebagai proposisi dalam logika proposisi, maka premis 1 kita lambangkan dengan P, premis 2 kita lambangkan dengan Q, kesimpulan kita lambangkan dengan R. Ya, premis 1 P, premis 2 Q, premis 3 R. Ya. Jadi penalaran kita itu apa? Penalaran kita itu P dan Q maka R. Ya, premis 1 dan premis 2 kesimpulan R. Jadi kalau ditulis dengan logika proposisi, penalaran ini akan ditulis P dan Q maka R. Ya, kalau kamu susun dengan tabel kebenaran, ini ada yang benar, ada yang salah. Ya, ada yang benar, ada yang salah. Ya, jadi misalkan kalau P benar, Q benar, R benar, benar. Ya, kalau P salah, Q salah, R benar, benar. Ya, tapi kalau P benar, Q benar, R salah, menjadi salah. Ya, jadi bukan tautologi ini, ya, ini kontingensi. Ya, bisa benar, bisa salah. Jadi kalau ini bukan tautologi, maka kesimpulannya, penarikan kesimpulan ini bisa benar, bisa salah. Nah, padahal menurut akal sehat kita, penalaran tersebut adalah valid. Jadi selalu benar. Nah, penalaran yang selalu benar menurut akal sehat ini tidak bisa dijelaskan menggunakan logika proposisi. Ya, kalau kita paksakan menggunakan logika proposisi, hasilnya seperti ini. Ya, ternyata penalaran ini bisa benar, bisa salah. Ya, tidak sesuai dengan akal sehat kita. Nah, contoh tersebut memperlihatkan bahwa logika proposisi ternyata tidak cukup, ya, untuk menjelaskan penalaran-penalaran yang absah atau valid. Ya, karena dalam logika proposisi semua premis diperlakukan sebagai proposisi dan proposisi atomiknya dipandang sebagai satu unit tanpa memperhatikan bagian-bagian dari unit itu yang disebut struktur internalnya. Ya. Nah, sedangkan dalam contoh penalaran di atas, keabsahan atau validitas dari penalaran itu justru ditentukan oleh struktur internal dari proposisi itu. Ya. Nah, lalu di sini dijelaskan 2 hal. Ada 2 hal yang tidak ada pada logika proposisi, ya, berkaitan dengan penalaran ini. Berkaitan dengan penalaran ini, ada 2 hal yang baru yang tidak ada pada logika proposisi.
Ya, pertama, kedua premis dalam contoh penalaran di atas berbeda kalau dilihat struktur internalnya. Kalau hanya dilihat sebagai proposisi tidak berbeda ya. Ini proposisi P, ini proposisi Q. Ya. Dalamnya P atau dalamnya Q tidak diperhatikan. Ya. Nah, kalau dalamnya P dan dalamnya Q itu diperhatikan, maka kita akan melihat bahwa premis 1 dan premis 2 itu berbeda. Ya. Premis 1 adalah proposisi yang bersifat umum, semua mahasiswa. Premis 2 adalah proposisi yang bersifat khusus, Rudi adalah mahasiswa. Ya, ini kan khusus orang tertentu ya. Ini kan semua mahasiswa umum pada umumnya. Ya. Nah, perbedaan ini muncul karena kita melihat dalamnya P dan dalamnya Q ya. Dalamnya P ada semua, di sini ada Rudi. Semua itu berarti proposisi ini bersifat umum, premis 2 proposisi ini bersifat khusus mahasiswa tertentu saja. Ya. Kemudian ada satu lagi yang berbeda kalau kita perhatikan struktur internalnya. Ya. Logika proposisi itu tidak memperhatikan struktur internal. Ya. Semua proposisi itu satu unit ya, seperti atom ya, yang tidak diperhatikan bagian-bagiannya atau struktur di dalamnya. Ya. Nah, kalau diperhatikan struktur di dalamnya, premis 1 terdiri dari 2 bagian. Ya, jadi kalau kita tidak memperhatikan struktur internalnya, ini proposisi P. Ya, kalau kita memperhatikan struktur di dalamnya, ya, dengan bantuan ilmu bahasa, kita tahu bahwa kalimat ini terdiri dari 2 bagian, yaitu subjek dan predikat. Ya, semua mahasiswa subjek, mempunyai telepon genggam predikat. Ya, itu kalau bagian-bagian dari proposisi itu diperhatikan, ya, premis 1 terdiri dari 2 bagian, yaitu subjek, ya, mahasiswa atau semua mahasiswa, dan predikat, mempunyai telepon genggam. Ya. Keabsahan penalaran tersebut hanya dapat dijelaskan kalau kita memperhatikan kedua hal tersebut. Ya. Berarti memperhatikan struktur internal dari premis-premisnya. Ya, yaitu pertama, yang ada 2 macam proposisi, yaitu proposisi umum dan proposisi khusus. Dan kedua, ada 2 bagian dari proposisi, yaitu bagian subjek dan bagian predikat, ya, yang kita pelajari kalau kita belajar bahasa. Ya. Nah, inilah logika yang akan kita pelajari, ya, yaitu logika yang memperhatikan struktur internal dari proposisi. Ya. Logika yang mengakomodasikan struktur internal dari proposisi itu disebut logika predikat. Ya. Nah, kata predikat ini berasal dari mana? Kata predikat ini ya berasal dari 2 bagian dari suatu proposisi, yaitu subjek dan predikat. Ya, sekarang kita memperhatikan predikat dari proposisi. Kalau dulu tidak, ya.
Kalau dalam logika proposisi, kalau dalam logika proposisi yang kamu pelajari sampai sekarang, ya, kamu belajarnya proposisi P, ya, titik. Ini satu unit, ya, satu unit yang bagian-bagiannya itu tidak kita perhatikan. Satu unit seperti atom itu, ya, bagian-bagiannya tidak kita perhatikan, maka disebut proposisi atomik. Ini logika proposisi. Sekarang logika, karena logika proposisi ini ternyata tidak cukup, ada penalaran-penalaran yang dengan akal sehat itu kita tahu valid, tidak bisa dijelaskan dengan logika proposisi, maka kita mengembangkan logika proposisi ini menjadi logika predikat dengan cara bagaimana? Dengan cara pertama, ada proposisi umum dan ada proposisi khusus. Ya. Kedua, ada subjek, ada predikat. Ya. Nah, ini yang di dalam logika proposisi tidak kita pelajari, ya. Karena apa? Karena logika proposisi tidak mempelajari struktur di dalam suatu proposisi. Ya. Logika proposisi hanya mempelajari proposisi bernilai benar atau bernilai salah. Ya. Di dalamnya bagian-bagian dari proposisi itu seperti apa tidak dibahas, tidak diperhatikan dalam logika proposisi. Nah, sekarang kalau proposisi itu kita analisis, ya, proposisi itu kita analisis, kita pelajari termasuk di dalamnya, strukturnya, bagian-bagiannya, kita menemukan dua hal. Ya, pertama, ada proposisi yang bersifat umum, ada proposisi yang bersifat khusus. Ya, kedua, proposisi itu karena kalimat, ya, selalu minimal harus terdiri dari dua bagian. Harus ada predikat dan harus ada subjek. Kalau hanya subjek atau hanya predikat, itu bukan proposisi namanya, ya, itu frase dalam bahasa. Ya. Nah, inilah yang melatar belakangi munculnya logika predikat. Ya, jadi dengan adanya dua hal yang kita temukan melalui analisis dari bagian-bagian dalam suatu proposisi, kita sampai pada logika yang lebih luas, yaitu logika predikat, ya, yang memperhatikan dan memperhitungkan dan menggunakan predikat dari suatu proposisi, ya. Oke, waktunya sudah habis. Apakah ada pertanyaan?
Sampai sekian. Silakan bertanya dulu. Apakah ada pertanyaan? Maria Octavia Claudia, apa ada pertanyaan? Untuk sekarang belum, Romo. Belum. Romo, saya mau bertanya, Romo. Siapa itu? Scholastica. Scholastica Andika, silakan. Tadi kan dari premis-premis 1, 2, dan penarikan kesimpulan, itu Ya, kan dijabarin apa namanya pernyataannya, Romo. Nah, dari Ya. pernyataannya itu bisa nggak kita implikasikan ke apa diagram Venn, Romo? Bagaimana caranya? Jadi yang semua mahasiswa mempunyai telepon genggam itu diagram Venn keseluruhannya, terus bagian premis keduanya itu bagian dari si mahasiswanya itu, Romo. Oh, diagram Venn. Itu kamu mengandaikan sudah belajar teori himpunan itu berarti ya. Iya, jadi dikorelasikan gitu lah, Romo. Oh, dikorelasikan. Ya itu kamu ini ya, maksudmu ini kan? Iya, Romo. Nah, lalu dia mau mengatakan, Scholastica itu mau mengatakan bahwa premis 1 ini himpunan semua mahasiswa. Begitu kan? Iya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, Rudi adalah seorang mahasiswa bagian dari himpunan mahasiswanya, Romo. Sekali lagi, Yang Rudi adalah seorang mahasiswa itu bagian dari himpunan semua mahasiswa mempunyai telepon genggam itu, Romo. Rudi adalah mahasiswa himpunan atau bukan? Himpunan semua mahasiswanya itu, Romo. Yang maksud saya yang premis kedua. Rudi adalah mahasiswa himpunan atau bukan? Oh, bukan, Romo, bukan. Bukan ya, Rudi ada di sini ya. Ini ada Rudi ya. Ini ada Scholastica ya. Ini ada Justin. Ini ada Marta, ya kan? Gitu kan? Himpunan mahasiswa kan? Nah, premis 1 mengatakan himpunan semua mahasiswa ini, semua titik-titik ini mempunyai telepon genggam ya. Berarti ini punya, ini punya, ini punya, ini punya, ini punya, ini punya kan? Nah, kalau Rudi ada di sini berarti kesimpulannya Rudi mempunyai telepon genggam ya. Ya itu hanya cara saja ya untuk menjelaskan ya. Cara untuk menjelaskan ya. Di sini kamu tidak menggunakan apa? Logika proposisi ya. Ini kan saya mau menerangkan bahwa penarikan kesimpulan ini tidak bisa diterangkan dengan logika proposisi ya. Kamu menggunakan diagram ya boleh saja, tidak ada yang melarang ya untuk menjelaskan itu ya. Tapi yang mau saya terangkan di sini adalah kalau penjelasanmu itu menggunakan logika proposisi yang kamu pelajari kemarin, penalaran ini tidak bisa dijelaskan ya, tidak bisa dijelaskan. Kamu tidak menggunakan logika proposisi, kamu menggunakan diagram ya. Nah, kalau dengan diagram ya mungkin saja dijelaskan ya seperti tadi itu ya. Tapi diagram itu kan hanya ilustrasi saja ya, hanya gambaran saja ya. Tidak boleh dipakai untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan pada umumnya
Ya, tidak bisa karena itu hanya ilustrasi. Ya. Sedangkan di sini saya konsentrasi saya pada ini logika proposisi ini. Ya. Logika proposisi ini tidak bisa menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan yang kita lakukan di sini ini valid, ya. Logika proposisi ini tidak bisa menjelaskan, ya, tidak bisa menjelaskan ini dia, ya. Itu yang mau saya katakan, ya. Sedangkan skolastika tadi itu tidak menggunakan logika proposisi tapi menggunakan diagram, gambar, ya. Nah, kalau dengan diagram mungkin ya bisa dijelaskan, tapi kalau dengan logika proposisi tidak bisa dijelaskan. Jadi logika proposisi tidak mencukupi untuk menerangkan semua penalaran valid yang dilakukan manusia. Jadi kita harus mengembangkan logika ini sehingga bisa menerangkan penalaran ini, dan caranya adalah dengan menganalisis struktur di dalam masing-masing proposisi, ya, akan menghasilkan logika predikat, ya. Mas Romo. Oke, siapa lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Silakan. Siapa? Kalau tidak ada, oke. Kita akhiri kuliah sampai di sini dulu. Kita berjumpa kembali besok Rabu jam 9 pada waktu dan tempat yang sama. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya.